wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan, nama saya Anggiani Sri Wulandari dari NIM 2340200118. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Ekonomi Moneter Islam dengan dosen pengampu Bapak Nando Farijal SEME. Jadi, di sini kita akan membahas materi mengenai teori permintaan uang. Kepada teman-teman, stay tune terus. Bye. Ekonomi Moneter A, Teori Permintaan Uang. Bagian pertama, Teori Kuantitas Uang. Inti dari teori permintaan uang adalah jawaban atas pertanyaan apa alasan seseorang memegang kekayaan dalam bentuk uang tunai atau cash menurut M. Nasir 2012. Teori kuantitas uang atau The Quantity Theory of Money diperkenalkan oleh Irving Fisher pada tahun 1911 dalam bukunya The Purchasing Power of Money. Terdapat hubungan langsung terhadap jumlah uang beredar dengan kenaikan harga-harga umum atau inflasi, dan JUB adalah penyebab utama inflasi. Berikut merupakan persamaan teori kuantitas uang yang dimana MV sama dengan PT. Harga dan volume transaksi merupakan perputaran uang. Selanjutnya ada 3 persamaan turunan. Yang pertama ada money demand sama dengan 1 dibagi V dikali PT. Yang kedua ada MV sama dengan PO sama dengan Y. Dan yang ketiga ada money supply sama dengan money demand sama dengan 1 dibagi V dikali PT. Bagian kedua, Teori Permintaan Uang Keynes. Teori ini sangat konsen ke suku bunga, yang dimana suku bunga ini akan mempengaruhi pilihan masyarakat untuk memegang uang atau menginvestasikannya. Teori penentuan tingkat suku bunga Keynes dikenal dengan teori liquidity of preference. Artinya, tingkat suku bunga ditentukan oleh penawaran dan permintaan akan uang tersebut. Fungsi uang di teori Keynes ini bukan hanya sebagai alat tukar tetapi juga sebagai store of value atau penyimpan nilai, dan motif money demand-nya adalah transaksi, jaga-jaga, dan spekulasi. Kata kuncinya adalah permintaan uang ditekankan pada suku bunga. Motif money demand, transaksi. Makin besar pendapatan, makin besar transaksi yang akan terjadi. Semakin tinggi kegiatan transaksi ekonomi, maka akan semakin tinggi permintaan uang untuk kebutuhan transaksi. Money demand sama dengan motif spekulasi. Berikut merupakan kurva permintaan uang spekulasi. Makin tinggi bunga, makin rendah keinginan masyarakat untuk memiliki uang cash. Money demand sama dengan motif jaga-jaga. Jumlah uang yang disimpan untuk motif jaga-jaga tergantung dari tingkat pendapatan. Berikut merupakan kurva motif jaga-jaga permintaan uang menurut Keynes. Menurut Keynes, semakin tinggi kegiatan transaksi ekonomi, maka semakin tinggi permintaan uang untuk kebutuhan transaksi. Bagian ketiga, Teori Permintaan Uang Milton Friedman. Jika kita lihat di tabel, maka perbandingan ini berpengaruh pada perbedaan zaman. Bedanya zaman antara klasik dan juga zamannya Keynes terlihat pada sistem perekonomiannya. Turunan di zaman Keynes, yaitu apabila JUB meningkat, maka tingkat bunga juga akan meningkat. Dikarenakan kalau JUB bertambah, otomatis harga akan turun. Jadi, otoritas moneter menerapkan tingkat bunga yang tinggi supaya masyarakat menabung di bank dan inflasi tidak terjadi. Dengan begitu, output masyarakat juga akan meningkat. Mari kita lihat pada kurva IS dan LM. Jadi, dapat dilihat, kurva ini menggambarkan kalau seandainya tingkat bunganya di bawah atau saat bunganya rendah, maka investasi dan konsumsi akan meningkat, output pun akan meningkat, dan inflasi juga akan meningkat. Teori permintaan uang Milton Friedman. Teori ini merupakan bagian integral dari teori modal dan pemakmuran yang dilihat dari neraca pembayaran atau portofolio aset. Teori ini memiliki 2 sudut pandang, yaitu individu dan perusahaan, di mana fungsi J adalah jumlah pemakmuran total merupakan constraint.
Fungsi W adalah perbandingan kekayaan antara human will dan non-human will. Fungsi R adalah expected rate of return atau pengembalian harapan uang. Ya, fungsi U utility yang diperoleh. Pada fungsi perusahaan ini sebenarnya tidak berbanding jauh, tapi yang membedakannya itu tidak memasukkan variabel non-human will. Perbandingan antara teori klasik, Keynes, dan Friedman. Pada perbandingan pertama, yaitu teori klasik, belum ada motif spekulasi, hanya transaksi dan jaga-jaga. Pada teori Friedman, adanya sebuah peluang. Pada perbandingan kedua, yaitu teori klasik dan Keynes menganggap bahwa fenomena moneter berpengaruh terhadap perekonomian keseluruhan. Dan pada teori Friedman, sisi moneter berhubungan dengan expected rate of return atau harapan pengembalian uang. Pada teori perbandingan yang ketiga, yaitu teori klasik dan Keynes menganggap bahwa nilai uang dianggap stabil, dan teori Friedman menganggap bahwa nilai uang dianggap tidak stabil.